Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Muqaddas Tibuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Antara nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, dan amal itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah buat kita semuanya dan terbukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buat kita, saudara kita dan keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Walladhi yanqudul wudu asittatu asya. Ini mohon diperhatikan beberapa hal yang membatalkan wudu. Itu ada sittatun asya, 6 perkara. Yang wudu itu membatalkan wudu sittatun, 6 asya perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, ma kharaja minas sabilaini, yaitu perkara kharaja yang keluar minas sabilaini dari 2 jalan. Apapun yang keluar dari 2 jalan itu gak mesti kotoran, ya, gak mesti kotoran yang tiap hari kita keluarkan, ya. Walaupun keluarnya darah, nanah, apapun yang keluar dari 2 jalan itu maka membatalkan wudu. Ya, seumpamanya ada habis dalam koinnya keluar dari dari lubang itu, maka wudunya batal karena ada yang keluar, sesuatu yang keluar, itu ya. Jadi itu yang membatalkan wudu satu. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, ya, yaitu tidurnya orang yang tidak berubah, ya, maksudnya tidurnya sambil ya sila, ya, itu nggak bergerak. Maaf, jadi pantatnya itu nggak bergerak, nggak ada yang keangkat satu, duduk dua-duanya, plek, nempel di lantai. Berapa jam pun tidak membatalkan wudu, ya, kecuali ya kita tidurnya udah terlentang, ya udah. Kalau udah tidur, beda tidur sama lelep-lelep ngantuk kayak masih sadar, itu bukan tidur, jadi masih sadar, ngantuk gitu beda. Banyak pertanyaan ketika sholat subuh, saking ngantuknya berdiri kadang seliut,
ngantuk-ngantuk gimana gitu. Kalau salat subuh ini khususnya ya, saking ngantuknya. Ya. Jadi bedakan antara tidur sama ngantuk. Kalau mau benar tidur hilang ingatan, ya, itu ya udah batal. Namanya sudah tidur itu hilang ingatan. Kalau masih ngantuk itu masih orang jalan, orang ngomong masih dengar. Jadi belum hilang ingatan, ya, masih sadar itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita habis sholat sunnah qabliyah subuh, ya, sambil duduk nunggu qomat karena waktunya 10 menit, ya, kalau nggak dibuat gerak biasa ketiduran. Ya ketiduran beberapa menit. Itu tidak apa-apa asal duduknya pas, asal duduknya enggak, ya, enggak angkat. Salah satu pantat itu enggak keangkat, duduk plek gitu, sila normal begitu, itu insya Allah. Jadi udah itu enggak bisa membatalkan wudu terus sampai berapa jam pun enggak apa-apa. Ya. Baik, kemudian yang ketiga wazawalul akli. Hilangnya akal, zawal itu hilangnya akal, disukri disebabkan mabuk. Ya, sebabkan minum-minuman keras terus hilang akalnya. Itu batal wudunya. Ya. Jadi ketika hilangnya akal, kesadaran disebabkan ya mabuk, apa-apa itu hilang, ya berarti batal. Au maradin atau sakit, sakitnya umpamanya parah, hilang, kesadarannya hilang, koma atau pingsan gitu ya, pokoknya kesadarannya hilang lah, saking parahnya sakitnya itu, ya, sehingga kesadarannya itu hilang, itulah yang membatalkan wudu. Kemudian berikutnya walam surrojulil mar'atal ajnabiyah, ya, tersentuhnya, ya, kulit laki-laki antara perempuan dan perempuan yang bukan mahram, atau ajnabi itu orang lain, nggak ada hubungan mahram. Nah, kalau Imam Syafi'i mensyaratkan harus tersentuh kulit sama kulit, itu baru batal. Makanya terjadi khilafiyah, perdebatan atau perbedaan, ya, ketika kesentuh perempuan itu batal apa enggak, ya. Itu ada yang mengatakan tidak batal, apalagi istri kita sendiri itu ada yang mengatakan tidak batal. Kalau Imam Syafi'i sudah memastikan batal, bi ghairi syahwat, tanpa syahwat pun kalau kulit ketemu kulit batal. Tapi kalau ada halingnya, ada satirnya, ada hijabnya, ya, ada kain yang menutupi, yang menghalangi antara kulit laki-laki dan perempuan, itu tidak batal. Ya, yang dimaksud batal itu harus kena langsung kulit sama kulit, tanpa ada syahwat, batal. Nah, terjadilah pertanyaan, nah gimana kalau perempuannya itu belum balik? Terjadilah khilafiyah lagi, ya, terjadi khilafiyah lagi itu. Ada yang mengatakan walaupun kalau belum balik dengan syarat syahwat, kalau belum balik gak syahwat ya udah nggak batal. Tapi kalau sudah balik syahwat, nggak syahwat, batal. Ya, nah kalau belum balik kok syahwat, berarti batal. Kalau nggak syahwat berarti anak-anak ya kita salin gitu, nggak batal karena belum balik. Tapi kalau udah syahwat, batal. Bahkan jangankan manusia ya, ini pernah dijelaskan di dalam, kalau tidak salah, di kitab Maraqil Ubudiyah dari Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ghazali yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu dijelaskan kita menyentuh boneka perempuan kok syahwat, batal. Jadi jangankan manusia, benda yang membuat syahwat kita
sesuatu ya, benda sesuatu apapun yang bisa mensyahwatkan kita itu bisa membatalkan wudu kita, walaupun bukan manusia. Ya, itu. Makanya kalau dengan syahwat itu ya sudah urusannya beda. Itu kita bisa batal, harus wudu lagi. Ya, apapun bendanya itu. Kalau sudah jelas perempuan, syahwat nggak syahwat. Ya, kalau masih belum balik berarti bersyarat dengan syahwat. Jadi min ghairi hailin itu yang dimaksud min ghairi hailin itu tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang. Kulit sama kulit tanpa ada penghalang. Makanya di situ ketika kita menyentuh istri ada perbatas, ada batal apa enggak gitu. Nah, karena ada hadis baginda Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat itu mencium keningnya Sayyidah Aisyah istri beliau, dicium keningnya, kemudian langsung sholat nggak pakai wudhu lagi. Nah, itu hadis pertama. Hadis kedua yang menjelaskan juga ketika Rasulullah sholat kakinya itu kesentuh baginda Rasul, kaki Sayyidah Aisyah, tapi nggak membatalkan, tapi nggak dibatalkan sholatnya, terus baginda Rasul itu sholat. Itulah terjadilah perdebatan. Nah, kalau Imam Syafi'i beralasan dulu orang Arab itu pakai ini nggak langsung kena kulit nyiumnya, jadi masih ada hail, masih ada satirnya, ya, jadi nggak membatalkan wudu. Itu Imam Syafi'i alasan seperti itu. Terus salah satu juga alasannya berbeda dengan ciuman orang-orang biasa ketika Rasulullah mencium istri beliau. Nah, ketika yang kena kaki, nah dulu itu namanya padang pasir, dinginnya minta ampun. Kalau waktu dingin, merasakan di Mesir itu kalau udah dingin subhanallah kan, kaos kaki satu aja nggak bisa, masih tembus dinginnya itu. Makanya orang-orang dulu itu rata-rata banyakkan dari kulit-kulit, ya, kulit kambing, kulit apa itu biar benar-benar hangat. Ya, kalau memang bahannya cuman kain-kain biasa pasti tembus dinginnya itu. Sampai 5 derajat itu dinginnya minta ampun. Itu memang kakinya memang kaki Sayyidah Aisyah terbungkus, jadi kena nggak apa-apa. Itu alasan Imam Syafi'i. Ya. Nah, untuk kekhawatiran, untuk ihtiyatan, maka udah. Ya. Pokoknya semua yang mahram, yang haram dinikahin itu namanya mahram dan tidak membatalkan wudu. Mertua ini kadang-kadang kalau nggak pernah ngaji salim sama mertua wudu lagi, padahal itu nggak batal. Banyak yang salah paham, banyak yang kurang mengerti tentang itu. Pokoknya yang tidak membatalkan wudu bisa dibaca di juz 4 akhir, ya, di juz 4 akhir hurimat alaikumul itu ada di juz 4 terakhir dibaca, itu semua yang haram dinikahi, ya, itu tidak membatalkan wudu termasuk mahram. Baik, selanjutnya wa mashu farjil adami bi batinil kaffi. Nah, ini penting karena kadang-kadang secara tidak sengaja kita kesentuh. Wa mashu farjil adami, menyentuh alat kelamin manusia bi batinil kaffi dengan, ya, perutnya, apa ya, telapak tangan, maksudnya perut itu sini kan. Dari perutnya ini, kalau kesentuhnya sini nggak apa-apa. Ini sodrun, adanya luar. Jadi kalau kesentuhnya ini, batasnya ini, telapak ini ya, telapak tangan inilah, yang ini kalau ini nggak apa-apa. Nah, ini kalau kesentuh sini alat kelamin kita, berarti batal. Kesentuh daerah ini, kita kalau pakai sarung, belum sempat pakai celana dalam, ya, itu batal kalau kesentuh. Tapi kalau kesentuhnya sini nggak apa-apa. Kalau kesentuhnya luar sini, jadi itulah yang mensyaratkan bibatinil kaffi. Bibatinil kaffi itu batin itu dalamnya, dalam pepek ini, ya, dalam. Itu yang membatalkan. Terus juga ada yang mengatakan gimana? Ini saya jelaskan, biar paham betul. Jadi kesentuhnya pun disyaratkan, ya, hasafah. Hasafah itu kepalanya itu loh. Kalau batangnya kenyentuh nggak apa-apa.
Tapi kalau udah kepalanya dan kesentuh dalamnya itu baru batal. Ya. Jadi hasyafah itu adalah kepala alat kelamin laki-laki, namanya hasyafah. Itu baru batal. Tapi kalau kesentuh luarnya enggak apa-apa walaupun hasyafahnya. Kalau luar dulu ya. Ya, kesentuh kaki juga enggak apa-apa, punya kena kaki gitu. Harus tangan dan dalam. Ini namanya yang dimaksud bibatinil kaffi. Oke. Ya, itu baru batal. Nah, ada pertanyaan yang aneh. Mohon maaf, pertanyaan kan kalau pertanyaan itu aneh-aneh juga ada yang. Nah, pertanyaan umpamanya ada seorang terjadi kecelakaan tabrak kereta api. Alat kelaminnya itu terpisah. Ya, alat kelaminnya terpisah. Nah, kita nyentuh itu karena mau ngumpulin gitu. Ini pertanyaan aneh. Apa itu termasuk alat kelamin? Tetap termasuk alat kelamin dan batal. Karena masih berwujud kelamin. Kalau sudah gak berwujud kelamin baru. Ya, umpamanya ada ini pertanyaan seperti itu di Bahsul Masail dijelaskan. Ya. Oke, jadi itu apapun asal masih berbentuk alat kelamin berarti masih bisa membatalkan. Selanjutnya wa mashu halqati duburihi 'alal jadid. Ya. Menyentuh lingkaran, halqa itu lingkaran, dubur. Ya. Mohon maaf, wa mashul halqati duburihi itu menyentuh lingkaran dubur yang hitam itu loh. Kalau kita lihat punya kita sendiri nggak bisa kalau nggak sambil ngaca. Mohon maaf aja, dubur, anus itu kan kalau dilihat ada hitam, batas hitamnya itu. Kalau sekedar sini nggak batal. Umpamanya kita garuk-garuk nggak apa, di sebelah-sebelahnya nggak apa-apa. Yang penting pas hitam itu nggak terlalu ke dalam kita sentuh, nah itu batal. Paham ya? Kalau nggak paham pulang cari kaca, lihat sendiri-sendiri. Jangan lihat punya orang lain. Yang hitamnya itulah yang batal. Maksudnya halqati duburi itu, bulatan hitam itu. Kalau dijelaskan di syarahnya, ya itu baru membatalkan wudu. Tapi kalau luar kita garuk-garuk nggak batal, samping-sampingnya nggak apa-apa, nggak batal itu. Kita garuk-garuk. Tapi kalau sudah masuk kesentuh hitamnya itu nggak sampai kesentuh itu batas hitamnya itu loh. Nah itu baru batal alal jadid menurut kaul jadid. Kaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i ketika sudah ada di Masri atau Egypt. Kaul kan ada Imam Syafi'i itu kaul jadid sama kaul qadim. Nah kaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah ada di Masri, Mesir. Ya, tapi kaul qadim itu pendapat beliau ketika masih di Baghdad, Iran, ya, di Baghdad. Itu namanya, makanya kita sering kaul qadim, kaul jadid, ya. Itulah menurut kaul jadid, menyentuh lubang dubur yang hitam itu adalah membatalkan wudu. Ya, itu 6 ya yang membatalkan wudu. Nanti boleh ditanya lagi ya, kurang paham. Muntah membatalkan wudu enggak? Hah? Muntah itu tidak membatalkan wudu karena yang membatalkan 2 lubang aja, 2 lubang itu. Yang di bawah itu 2 lubang. Air kecil, buang air kecil dan air besar itu. Lubang air kecil dan air besar itu yang membatalkan. Kalau muntah enggak, cuman muntahnya najis. Ya. Jadi semua yang dikeluarkan dari perut itu najis. Ingus najis enggak? Ingus enggak najis. Kalau kena apa itu enggak apa-apa. Tangan kita masuk sholat langsung enggak apa-apa. Enggak najis. Ya. Terus dahak tidak najis karena masih tenggorokan. Air liur kalau kita tidurnya duduk terus netes itu enggak najis. Kecuali liurnya sambil terlentang. Itu yang keluar dari perut. Ya, makanya di pesantren dulu kalau tidur di masjid wajib pakai bantal. Karena ketika pakai bantal di perut nggak bisa keluar, di sekitar tenggorokan ini aja yang keluar liurnya itu. Ya. Jadi
perbedaan liur kalau keluarnya masih sekitar tenggorokan maka nggak apa-apa, dahak juga nggak najis. Maka di pesantren dulu kalau ketika tidur di masjid wajib pakai bantal. Bahkan kalau di serambi-serambinya juga pakai bantal harus, karena di musola juga, apalagi di dalam, bahkan nggak boleh kalau di dalam. Ada yang sebagian di masjid nggak boleh, itu makanya banyak di masjid itu dilarang tidur di masjid. Itu karena takut itu najis. Orang kan kalau tidur sembarangan, nggak pakai bantal asal ngelekar gitu aja. Ya, kalau kering sama kering nggak apa-apa. Tapi kalau kering kena kaki kita yang basah jadi najis. Itu liur berapa menit aja, berapa jam bisa kering jadi suci. Nggak apa-apa kalau kena kaki kita kering. Tapi kalau kaki kita basah jadi najis kita. Itulah enaknya kalau kering sama kering. Masih banyak makfunya, masih diampuni, masih banyak dispensasinya. Maka Rasulullah itu mengatakan kullu ardun masjid illal hamam wal maqbarah. Jadi semua bumi ini masjid. Kita mau sholat di mana boleh, ya boleh. Makanya kalau sekali raya sholat sampai di lapang-lapang di mana-mana. Yang nggak boleh untuk sholat itu maqbarah sama di hamam. Illal hamam wal maqbarah, kamar mandi dan kuburan, itu yang nggak boleh. Nah, terjadilah kesalahpahaman. Banyak yang mengatakan kalau masjid depannya maqbarah nggak mau sholat. Masjid kan banyak, masjid depannya ini kuburan, depannya ini ada makam-makam, gitu ya, makam keluarga atau makam apa. Itu ada yang mengatakan nggak boleh. Ini kesalahpahaman. Jadi yang nggak boleh itu di atas makbarohnya itu nggak boleh. Bahkan Rasulullah pernah kok sholat. Jika salah satu sahabatnya meninggal, ya banyak ulama-ulama meninggal. Maksudnya sholat di tempat di makbarohnya malahan sholat. Tuh. Nah itu ada yang beranggapan, kan nggak sedikit banyak yang beranggapan sholat di makbaroh masjid yang ada kuburannya di samping nggak boleh buat sholat. Nih yang terjadi kesalahpahaman. Baik, satu bab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yujibul ghusla. Walladhi perkara yujibul ghusla yang mewajibkan mandi. Sittatu asya, ada 6 juga nih mewajibkan mandi ya. Salah satu tastariku fiha rijal wan nisa. 3 ya yang menyerupai baik laki-laki maupun perempuan, yang terjadi gitu aja di seorang laki-laki maupun perempuan. Pertama yaitu iltiqa wahya iltiqaul khitanaini, ya bertemunya dua alat kelamin, itu nanti mewajibkan wudu. Nah kalau diartikan bertemunya kayak apa? Ribet lagi ya. Ya, pertemunya itu kayak apa yang mewajibkan mandi? Ya, jadi iltiqaul khitaini ini bertemunya dua alat kelamin pun harus dijelaskan sedetail mungkin. Kalau hanya bertemu kan, karena hanya bertemu tatap muka itu bertemu, belum nyentuh itu juga bertemu. Apa itu wajib mandi? Ya, kalau Imam Syafi'i tidak wajib mandi sebelum ya hasyafah itu masuk. Jadi udah assalamualaikum, sudah buka pintu masuk ya, hasyafah itu udah masuk. Nempel doang nggak wajib mandi, karena itu tidak termasuk bersetubuh. Itu ini saya jelaskan ya. Jadi ya. Tapi kalau Imam Ghazali nempel doang udah dihukumi zina dan wajib mandi. Kalau dilakukan di luar hubungan suami istri, jadi itu termasuk zina walaupun nempel doang. Tapi kalau Imam Syafi'i syaratnya harus masuk baru dihukumi zina. Kepalanya itu masuk, kepalanya baru dihukumi zina dan wajib mandi. Tapi kalau belum wajib mandi. Namun ada salah satu ulama yang berpendapat jangankan masuk, kita udah ada niat berhubungan aja, terus ada tamu nggak jadi, itu juga diwajibkan mandi. Ini ulama yang berpendapat seperti itu ada. Jadi kita belum apa-apa, ya udah mulai, tapi baru ini udah ada tamu jadi nggak jadi, itu juga wajib mandi. Kemudian wa inzalul mani wal maut. Wa inzalul mani, keluarnya air sperma, wajib mandi.
Nah ini berbedakan, ada mani, ada wadhi, ada madhi. Kalau mani itu ya dijelaskan dalam Fayatul Akhyar, jadi dijelaskan dalam kitab itu dijelaskan bahwa ciri-ciri sperma itu ya, kalau dia dari baunya ketika masih basah itu kayak adonan roti, itu ada di dalam kitab itu dijelaskan seperti itu. Dari kalau dibau kayak adonan roti baunya, ya. Ketika kering kayak telur baunya, itu sperma, ya, jadi mani. Terus keluarnya itu disertai nikmat dan muncrat bagi yang muncrat, itu ciri-ciri mani. Namun kalau madhi, ya, madhi itu bening. Sebelum sperma keluar itu ada madhi. Itu, ya. Kalau itu biasanya keluarnya dikarenakan syahwat. Terlalu tegang keluar madhi. Nah, yang wadhi ini biasanya kecapean, habis ngangkat-ngangkat berat, tidur kecapean biasanya keluar. Agak keruh, tapi nggak bau. Ya. Kalau keluar madhi dan wadhi gak wajib mandi, tapi najis itu. Tapi kalau sperma wajib mandi dan itu gak najis, kena sarung gak apa-apa. Ya, tapi kita udah yakin aja karena biasanya bersamaan antara madhi dan sperma itu bersamaan dia. Ya, sebelum itu keluar madhi dulu. Jadi saya jelaskan biar paham. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya kita lihat ciri-cirinya aja. Kalau madhi gampang, bening banget kalau madhi itu. Kalau wadhi keruh, sama-sama keruh. Ya, cuman nggak bau. Dan keluarnya itu biasanya nggak disertai nikmat. Capean, tiba-tiba ada air gitu, itu dengan wadhi. Kalau madhi itu biasanya bening. Dikarenakan ada syahwat, terlalu tegang hingga keluar. Stres juga bisa keluar wadhi. Ya. Ujian tegang gitu, ujian itu mungkin stres gitu, tiba-tiba kayak kepingin kencing gitu. Ya, yang seperti itu ya. Pokoknya itu perbedaannya. Kemudian wasalah satun tahtassu bihan nisa. Tiga ini wal mautu, yang ketiga adalah mati. Ya, jadi ketemunya dua alat kelamin, keluarnya air sperma, meninggal, ini wajib mandi. Tiga-tiganya ini untuk perempuan dan laki-laki. Dan khusus perempuan wasalah satun tahtasu, dan tiga ini tahtasu khusus biha lawan salasah tadi an-nisa, yaitu perempuan. Yang pertama adalah haid. Setelah haid ya udah wajib mandi. Nah, ini perlu disampaikan kepada istri-istri kita. Ya, jadi begini, ketika datang haid jam zuhur kan jam 12.10 ya, zuhur. Umpamanya jam 11, jam 12.10, jam 12 lah kita anggap jam 12 zuhur. Ya, waktu zuhur datang, istri kita nyantai belum sholat, padahal nggak ada apa-apa, nyantai dan ntar aja lah sholatnya jam 1. Ya, sholatnya jam 1. Jam 1 kurang 5 menit haid. Ya, berarti kan nggak sholat, tapi dia qadha karena sudah dikasih waktu kesempatan untuk melakukan. Ini perlu ini. Ya, perlu. Terus masalah mandinya, ketika biasanya 7 hari, ya udah 7 hari itu mandi aja. Jangan nunggu, jangan yakin udah mandi aja. Nanti kalau setelah mandi kok keluar lagi, ya udah nggak apa-apa. Takutnya nih 7 hari pas pagi dia masih kayak ragu-ragu, masih ada keluar dikit-dikit umpamanya, tapi kayak nggak keluar, kayak enggak gitu. Zuhur nggak sholat, ternyata itu udah suci. Zuhur nggak sholat sampai asar, nunggu sore baru mandi. Ya, nah itu akan kena dosa nggak melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Ya udah kalau bisa 7 hari pagi itu mandi aja. Kalau udah memang nggak keluar, yakin udah nggak keluar. Seandainya jam 1 kok keluar lagi, kita sudah sholat zuhur, ya udah kita nggak kena salah, di luar kemampuan manusia. Itu. Jadi kita kalau sudah yakin 7 hari, ya 7 hari mandi, pagi-pagi itu mandi. Ya, pagi mandi. Kalau memang yakin malamnya sudah nggak keluar, ya udah subuh kita melakukan sholat nggak apa-apa. Kalau kita yakin berhenti,
Ini yang kurang tahu untuk perempuan, apalagi basicnya bukan basic santri. Ya udah kurang diperhatikan hal seperti itu. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji. Ya, kita sebagai orang tua nanti dituntut untuk anak-anak kita. Pernah nggak disampaikan ilmu seperti itu? Ketika anak kita sholatnya nggak bener, orang tua akan dituntut. Tapi kalau orang tua udah ngasih tahu, ya udah kewajibannya gugur. Ya, jadi sebagai orang tua ini bukan untuk memandaikan atau mensolehkan, mencerdasan bukan, tapi untuk mau ngasih bimbingan, ngasih arahan, mengingatkan terus untuk hal yang kebaikan. Ya, masalah dia jadi apa jadi udah terserah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cuek, tak perhatian tentang ibadah anak kita seperti apa, nanti orang tuanya akan dituntut, pasti akan menuntut itu. Kita sebagai seorang pemimpin keluarga, itulah. Yang pertama haid ya. Yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas. Wal wiladah. Wiladah itu darah yang keluar pas melahirkan, itu pasti ada darah. Ya. Mandi. Nah, pertanyaan, gimana yang sesar? Ya, sesar itu ada nifas enggak? Hah? Sesar itu ada nifas enggak? Ada ya? Ya kalau ada nifas ya dia nanti selesai mandi. Kalau nggak ada nifas ya udah normal. Ya kalau sesar. Ini kan semakin maju kan. Ya. Yang jelas ketika keluar darah. Kalau sesar mau nggak keluar darah umpamanya. Ya. Gitu. Jadi kalau sesar kan keluar darahnya nggak di jalan yang normal, di perut gitu loh. Itu pertanyaan lagi. Ketika melahirkan sesar itu kan nggak lewat lubang itu ya, itu loh yang dipertanyakan itu. Ya. Jadi kalau memang kita ragu, ya udah mandi saja. Normalnya orang akan keluar darah, mandi, ya. Atau setelah sembuh mandi. Lalu kalau sesar kan banyak luka itu, ya lukanya gimana? Itu seperti itu ilmu-ilmu yang kayak gitu itu. Ya memang nggak kita bikin ruwet ya. Ya kita semampu kita. Kalau memang belum bisa kena air, ya dengan tayamum. Yang penting tetap ingat sholat. Itu yang terpenting. Karena nanti akan dipertanyakan sama Allah. Alasannya apa nggak melakukan itu? Kalau alasannya benar selamat, kalau alasannya nggak benar nggak selamat. Itu aja manusia itu. Apalagi sholat itu dipertanyakan dulu, dihisab dulu. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya udah baik. Kenapa sih ada yang mengatakan kalau sholatnya baik semua itu baik? Memang ada hadis itu ya. Ya, kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, pasti kemungkaran yang lain itu akan hilang, akan jauh pada diri kita. Karena sholatnya benar. Karena sholat itu udah tameng. Kita sholat benar, ya sempurna, insya Allah tameng akan segala kemaksiatan dan segala hal yang keji. Itu loh. Itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Makanya sholat aja ditanya dulu, sholatnya bener insya Allah yang lain, kemaksiatan yang lain nggak mungkin dah mendekat, nempel pada dirinya karena sholatnya udah bener. Ya, tapi kalau sudah sholatnya berantakan, wah digali-gali yang lain-lain, ya dicari-cari yang lain. Ya, pokoknya kalau kita sholat bener insya Allah sesuatu yang haram itu kita benar-benar jauhin, kita benar-benar tinggalkan, benar hati-hati. Ya apalagi bacaan-bacaan sholat itu subhanallah. Ketika inna sholati wa nusuki wa mahyi itu subhanallah. Ya, Rabbi fil warhamni wajburni arfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini subhanallah. Bacaannya itu. Bahkan baginda Rasulullah mewajibkan itu sholawat. Sholawat itu masuk rukun. Ya, manusia kalau udah sholat 5 waktu, kita baca sholawat berapa kali? Ya, kita baca sholawat berapa kali? Itu ada hadisnya katakan kalau manusia itu baca sholawat 10 kali maka aku janjikan syafaatku. Ya, maka seorang mukmin itu udah yang penting sholat 5 waktu itu bener cukup sebenarnya.
sholat wajib lima waktu itu bener, insya Allah udah cukup amal itu. Kan banyak kekurangan, sehingga untuk menutupi kekurangan itu perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, Pak Rahmat. Kesini kan dengar kan kasih maaf. Mau ulang-ulang Pak Rahmat, ulang. Nyentuh alat kelamin binatang gitu ya intinya. Ya. Ini saya jelaskan. Jadi gini, wa mashu farjil adami, menyentuh alat kelamin manusia, bukan binatang di sini. Udah jelas ini. Wa mashu farjil adami. Ya. Kalau farjinya binatang ya udah dihukumin daging biasa aja. Ya. Terkecuali nyentuhnya sambil syahwat. Baru batal. Ya. Kambing alat kelamin kambing perempuan disentuh ada syahwat, batal. Kalau nggak syahwat nggak batal itu. Ini udah jelas bahwa masku farjil adami, jadi menyentuh alat kelamin manusia bukan binatang. Ya, farjinya manusia. Itu yang membatalkan. Ya, kalau alat kelaminnya binatang udah enggak. Terkecuali dengan syahwat, tadi hukumnya benda apapun kalau kita sentuh dengan syahwat itu bisa membatalkan wudu. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Wal wiladah itu darah ketika melahirkan itu loh. Nah, nifas setelah melahirkan. Waalaikumsalam. Ya, kalau kena satirnya nggak batal. Dengan syahwat. Iya. Baik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita ketika menyium istri atau kesentuh istri dengan adanya hail atau hajib atau satir, ya itu nggak batal. Nah pertanyaannya gimana kalau dengan syahwat menciumnya walaupun ada satirnya? Ya tetap itu batal karena syahwatnya itu. Ya, karena jangankan nggak kena ini, kita yang penting bersahwat itu, sentuhannya bersahwat itu. Ya. Jadi kalau kita tersentuh sesuatu kok dengan syahwat itu bisa membatalkan wudu. Ya. Menyentuh sesuatu dengan bersahwat berarti batal. Gitu. Nah, di sini dikatakan biwairi hail, ya, ketika tersentuh kulit biwairi hail tanpa ada satir, ini berarti batal. Nah, kalau ada hail berarti tidak batal. Nah, ini ada pertanyaan, gimana kalau dengan syahwat? Ya, dengan syahwat tadi ada yang mengatakan
mengatakan kalau dengan syahwat, salah satu ulama berarti batal. Kalau dengan syahwat, ya. Nah, kalau ini kan disyaratkan kulit sama kulit tanpa ada satir, tanpa ada penghalang, langsung kesentuh. Syahwat nggak syahwat kesentuh berarti batal, ya, begitu. Nah, seumpamanya ada penghalangnya, ya, tapi dengan syahwat berarti ada ulama yang mengatakan itu batal karena dengan syahwatnya itu, ya, kayak menyentuh apa, enggak kesentuh benda apapun yang dengan syahwat itu ada yang mengatakan batal, begitu. Jadi kalau dengan syahwat ya lebih baik untuk ikhtiyatan, untuk berhati-hati, ya udah wudu lagi saja, ya, gitu. Syahwatnya itulah yang membuat batal. Bahkan ada yang mengatakan ketika berhubungan aja karena udah syahwat ini, padahal belum apa-apa karena udah syahwat, ya terus nggak jadi. Itu ada sebagian ulama yang mewajibkan wudu karena syahwatnya tadi, ya. Jadi manusia itu ketika timbul syahwat sudah susah untuk mengontrol. Rata-rata itu banyak setan yang mengendalikan, sehingga itulah disucikan dengan mandi besar atau dengan wudu, begitu, ya. Baiknya wudu saja karena kita sudah syahwat. Tapi kalau kita mengikuti kitab ini, ya, yang penting nggak langsung kulit. Yang penting nggak langsung kulit itu nggak apa-apa, ya. Yang penting nggak langsung kulit kesentuh itu nggak apa-apa. Baik, satu lagi. Assalamualaikum. Ya, Pak Mujib coba apa mau jelasin? Saya nggak dengar dari sini. Kurang jelas. Wanita yang headnya tidak rutin tadi, tidak beraturan, kadang 7 hari, kadang 6. Ya. Patokannya apa? Oke. Jadi ada haid, wanita yang haid itu tidak rutin. Haid itu ya udah kita yakinkan bahwa haid itu biasanya berapa hari, ya. Biasanya berapa hari? Yakinkan, udah yakin aja. Biasanya berapa hari haid? Pokoknya seminggu 7 hari. Ya udah seminggu itu mandi. Nanti kok keluar lagi, besok keluar lagi, ya. Itu dikatakan darah. Kita yakinkan bahwa itu darah istihadah. Ya, darah penyakit. Darah penyakit itu tetap bersih, mandi, kita bersihin, sholat gitu aja, nggak usah mandi, kita bersihin, udah sholat gitu aja, itu darah istihadah. Ya, kalau darah haid, nah itu udah darah rutinitas, itu tiap bulannya itu datang. Jadi kan ada darah haid, ada darah nifas, ada darah wiladah, nanti ada darah istihadah, darah penyakit. Itu biasanya ciri-cirinya di luar tanggal haid keluarnya itu. Ya, makanya kalau udah 7 hari, udah 7 hari mandi. Nanti berapa hari kok keluar lagi umpamanya. Nah, terkecuali 7 hari memang biasanya haid 7 hari. Tapi keluarnya ini keluar 2 hari keluar lagi. Dikeluar 2 hari keluar lagi. Ya udah sampai ke 7 biasanya bersih nih. Udah sampai ke 7 itu yakinkan bersih, mandi. Ya. Selama 1 minggu kok nggak lancar ini keluarnya, jangan mandi dulu karena belum habis waktu biasanya haid. Paham ya? Nih, 3 hari kok berhenti, tunggu dulu sehari, nggak keluar, ya udah mandi. Ya, itu udah kok nggak keluar udah berhenti berarti, udah berhenti, udah nggak keluar.
udah mandi. Seharian 24 jam kok nggak keluar, berarti mandi. Udah suci. Nanti sehari kok keluar. Ya udah, jangan mandi dulu, jangan ini dulu, jangan sholat, berarti itu masih darah haid. Masih darah haid terhitung karena hari kelima. Ya, kalau di keluarnya udah hari yang ke-8 ke-9 itu dihitung darah istihadah. Itu udah yakin aja seperti itu. Allah Maha tahu. Memang agak susah kalau kita berbicara detailnya fikih harusnya begini itu agak susah. Ya, karena dihitung kebiasaan udah. Kalau kebiasaan 7 hari. Kalau keluar darah selain 7 hari itu berarti dihitung darah istihadah. Darah penyakit, ya. Dan itu maksudnya bukannya nggak boleh sholat, tetap sholat kalau darah istihadah. Kalau haid kan nggak sholat dan nggak usah diqadha. Kecuali puasa diqadha. Ya. Kalau sholat kan diqadha. Ini waktunya nggak betul. Kadang 7, kadang 8, kadang 9. Kebiasaannya tidak. Ya itu masih ini, maksudnya masih wajar lah kalau selisih sehari, ya 2 hari, sehari 2 hari itu masih wajar. Tapi kalau jaraknya umpamanya 3 hari, 4 hari gitu kan udah jauh gitu loh ya. Udah jauh. Kalau mau sehari selisih sehari ya normal lah masih. Haidnya kadang 6 hari, kadang 7 hari. Itu. Besok 5 hari, 7 hari. Itu. Ya. Jadi memang itu yang bisa ngira-ngira itu yang melakukan. Gitu loh, yang melakukan. Ya udahlah, kalau memang sehari itu nggak keluar sama sekali, mandi saja walaupun udah 5 hari, baru 5 hari. Biasanya sih 8 hari umpamanya. Ya, kan paling banyak 15 hari. Ya, haid itu. Normalnya 7 hari. Paling cepat itu sak keluaran udah selesai. Itu paling cepat. Ya. Paling cepat itu satu keluaran udah selesai haid. Tapi normalnya 7 hari. Maksimal biasanya itu terjadi sampai 15 hari. Ya, itu. Memang kalau kita tanya secara detail memang agak ribet. Jadi kita biasakan aja. Biasakan umpamanya kadang 6 hari, kadang 7 hari. Ya udah 6 hari, 7 hari atau 5 hari. Ya, kalau seharian itu sudah nggak keluar, mandi saja. Ya. Nah, kalau baru sehari kok nggak keluar, tunggu seharian itu, gitu loh. Kalau memang seharian itu nggak keluar, ya udah mandi. Nanti kok keluar lagi, ya udah di luar kehendak, di luar kemampuan kita. Ya, yang penting jangan menyepele, maksudnya udah berhenti nggak keluar darah, biar aja tunggu sampai 7 hari, padahal nggak keluar darah terus itu loh. Nanti kena dosa kita, nggak ada usaha gitu loh, ya. Karena biasanya 7 hari, momennya biasanya 7 hari, 2 hari udah berhenti, 2 hari udah berhenti, kita udah nggak sholat selama 7 hari, padahal udah nggak keluar dari 2 hari itu, ya. Nanti takutnya kena hukum memang 2 hari itu sudah berhenti. Ya udah, kalau udah nggak keluar seharian, mandi, sholat seperti biasa. Di hari kelima kok keluar lagi, berarti itu hitung masih darah haid karena nggak terbiasa biasanya sama 7 hari, gitu loh. Paham ya? Itu aja. Oke. Sudah setengah 9 lewat, kita tutup, kita akhiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فهمنا يا الله بعلمك يا رب. اللهم فهمنا بعلمك يا الله. الصحيح بعمله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه والصلاه. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا الى الدنيا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.